Selamat datang di Heart Talk Wednesday The Golden Space Indonesia bersama saya Ayu Tresnaika Dewi. Saya adalah Certified Meditation Instructor di The Golden Space Indonesia. Spesialisasi saya menangani woman empowerment dan parenting. So, menurut saya semua wanita itu perlu hidup dengan penuh cinta. Kenapa sih gitu? Kita hidup harus penuh cinta. Saya jomblo nih, misalnya gitu. Your next relationship is start with how you heal the last one. So, jadi kita bisa memulai relationship yang baru dengan hati yang bersih dan penuh cinta. The Golden Space Indonesia is a leading purpose-driven global holistic health and wellness organization. Our mission is to transform life and to bring culture of oneness into the world. All our meditation session is non-religious and universal. Kenapa sih kita perlu bermeditasi? Karena meditasi sudah scientific proof untuk bisa meningkatkan positivity kita, imun system, dan banyak positif energi yang bisa didapat dari meditasi. Oke, tamu kita kali ini adalah Artika Sari Devi, merupakan putri Indonesia dan finalis Miss Universe 2005 di Thailand. Hebat kan? Beliau adalah ibu dari 2 orang anak, seorang istri dan juga woman entrepreneur. Jadi, stay with us, okay? Saya mau mengingatkan bahwa The Golden Space Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang keempat dengan title Transform the New You. Nah, pada tanggal 25 Juli kita akan mempunyai 3 kelas. 1 kelas berbahasa Indonesia, 1 kelas berbahasa Inggris, dan 1 kelas untuk anak. Bisa mulai mendaftarkan diri, free ya, di website The Golden Space Indonesia atau di komen yang di bawah ini nih. Nanti akan ada komen di bawah oleh Vinska. Ya, jadi jangan lupa 25 Juli. Mari sekarang kita undang dulu ya. Mana nih Mbak Tika, apa kabar? Coba ditulis, boleh mulai ditulis pertanyaannya. Hai Mbak Tika. Hai. Akhirnya kita bertemu. Aku menunggu banget ini momen ini akhirnya datang juga. Aduh, terima kasih. Gimana? Apa kabar? Kemarin anak-anak gimana tuh? Meditasi bersama Golden Space Kids-nya gimana tuh? Kalau Zoe kan memang udah belajar meditasi sebelumnya. Nah, Oke. Yang baru banget itu justru kakaknya gitu. Oh iya, kakak Ebi. Ya. Memang yang ngerasain agak awkward ya Maya gitu awal-awal. Tapi aku ngerasain tiba-tiba aku disuruh tenang gitu. Aku nggak pernah ngerasain bernafas itu kayak gitu. Oh ya ampun. Itu juga yang bikin hal yang sangat esensi banget ya, bernafas gitu, yang sehari-hari kita lakukan betul, itu tanpa sadar gitu, karena memang dari bawaan lahir gitu. Tapi di sini kita kayak dipaksa harus ngedengerin nafas kita gitu, memperhatikan nafas kita. It's amazing katanya. Terima kasih ya Golden Space. Oh iya, terima kasih. Jadi untuk kepercayaannya juga mengirim anak-anak ke Golden Space, terima kasih juga. Semoga semua ibu-ibu juga bisa terbuka matanya kalau meditasi itu bisa dimulai dari kecil gitu. Betul. Dari dini saya agak terlambat sih untuk belajar meditasi gitu ya. Justru saya pertama kali, kalau boleh cerita nih, saya justru boleh gimana tuh? Belajar meditasi karena mendampingi anak saya si Zoe pada saat itu kan dia butuh terapi sosial integrasi. Nah, bagian dari terapi itu ada
untuk membantu meningkatkan kesadaran body awareness-nya dia gitu, sama dirinya dia gitu. Itu diajak untuk meditasi. Terus saya pikir gak hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus aja deh, tapi ibu saya pun gitu, ibunya itu ngerasain banget manfaatnya kayak apa, karena kita benar-benar mendampingin. Akhirnya saya bilang kalau kayak gini saya kayaknya harus coba, dan akhirnya makanya saya waktu itu sempat cari tahu Golden Space ini, dan akhirnya undang Mas Robi di beauty camp saya, dan sekarang iya join di situ. Gitu. Oke. Iya benar cocok banget sih ya, Robi untuk di beauty camp itu memang spesialisasinya. Soalnya Robi itu K-popnya The Golden Space sih memang. Jadi Mama Tik gimana aja nih selama kuarantin, aktivitinya apa aja? Apa yang dirasa berkah-berkah dari kuarantin? Gimana berempat uplek-uplekan tuh gimana ininya? Rumahku tuh awalnya udah kayak apa ya, latihan sirkus ya Mbak ya, udah juggling gitu kayaknya ngapa-ngapain. Awal-awal itu kan butuh penyesuaian nih dari yang kita yang sangat mobilitasnya tinggi gitu kan, suami istri ini. Ya, betul. Kalau pengasuhan anak-anak memang hanya kami berdua, saya dan papahnya anak-anak, Mas Baim yang handle. Jadi antar jemput sekolah itu masih kami berdua. Oke. Nganterin mereka les, nemenin bermain di rumah, itu tetap kami. Jadi hari ini saya kerja, besok dia manggung, hari ini saya kerja, dianya stay di rumah gitu, bergantian aja siapa. Oke. Nah, Hai Robi. Iya. Berkahnya apa nih? Nah, 4 bulan ini Mbak penuh kejutan memang ya gitu, karena kan pertama kita mengambil langkah yang cukup hebat untuk memulangkan asisten rumah tangga ke kampungnya, karena kita pikir si ibu Ho ini ya yang kerja di rumah kami ini, anak-anaknya juga pasti butuh dia. Kita pikir ini pasti buat jangka panjang kan gitu, ini bakal lama gitu. Kita pulangkan. Jadi sebelum puasa tuh ya, sebelum puasa ya. Sampai sekarang akhirnya kita istirahatkan di rumah. Lalu kita nggak sadar ternyata berempat itu banyak banget yang butuh disesuaikan lagi kan. Biasanya anak-anak sekolah di pagi tuh udah pergi sekolah, sekarang tiba-tiba anak-anak sekolah online, yang saya tadinya nggak kepikiran bakal sehektik ini, harus submit tugas sampai tengah malam karena harus bagi tugas. Tapi berita baiknya adalah kita dipaksa untuk berlatih hidup slow living ya gitu, slow living. Hidup jadi nggak terburu-buru gitu, karena kan semua stay di rumah aja gitu kan. Belajar untuk menikmati apa yang hadir saat ini gitu, itu yang kita rasain. Kemudian kita jadi bisa ngerasa, oh ternyata pandemi ini kita dikasih berkat berkelimpahan tentang waktu gitu. Jadi waktu tuh dikasih banyak banget. Yang biasanya ketemu sama anak-anak itu pada saat mereka pulang dari sekolah sampai besok sebelum mereka pergi ke sekolah, sekarang bisa deket lagi sama anak-anak. Iya betul. Walaupun dengan segala kemeriahan dan berantakan. Iya betul. Jadi berkah waktu ya, dengan anak-anak berkah waktu. Iya bener, sama sih, saya juga selama ini nggak pernah gitu loh 24 jam sama mereka. Biasanya ya gitu kan, pasti drop terus saya kerja ketemu sore. Ya berkahnya itu sih, bener. Jadi lebih fokus lah. Betul. Fokus ke keluarga gitu, bersih rumah. Bener juga sih, buang-buang yang ini, bener. Setuju. Dan jadi punya banyak ritual baru ya Mbak ya gitu, kayak gitu ya, seru. Itu ya nanam itu juga ya, berkebun. Ini warga. Iya. Hai Joy, Mami Ayu mau tanya. Halo sayang, Mami mau tanya dong, kenapa sih kalau ngelihat kebun kita harus make up dulu? Itu kenapa, Joy? Supaya apa? Joy, kenapa kalau ngelihat kebun harus pakai lipstik dulu? Oh, ini juga pakai lipstik ya? Kenapa harus cantik sih kalau ngelihat kebun? Joy, kalau ngelihat tanaman kenapa harus pakai lipstik? Kalau lagi ke Mama. Disuruh Mama. Mama justru
begini, Dek, kapan ya supaya apa namanya Zoe nggak pakai lipstik mama lagi? Abis lipstik aku Mbak dipakai. Bagus dong, bagus, Mama bagus. Kenapa? Kayaknya supaya subur ya Zoe ya? Iya. Supaya kangkungnya tumbuh subur. Kayaknya itu, iya nggak sih? Iya. Iya. Oke, hapus ya. Iya. Ini juga aku lipstiknya. Aku mau di ganti. make upin. Oh ya mau make upin. Oh. Ya. Karena sebenarnya jadi ini jam waktu mainnya sama Zoe, jadi kita bareng-bareng ya sambil ngobrol sama Tante Ayu ya. Iya betul. Tante Ayu kan juga belajar dari Joey, lihat di Joey, oh ternyata kangkung Tante Ayu juga kecil-kecil, ternyata tuh kangkung Bangkok, bukan salah nanem ya, emang jenisnya ya. Oke. Nah, next questionnya aku mau nanya gini nih, waktu itu kan sama Robi karena meditasi di Artika Wulandari Camp ya. Iya, betul. Iya, itu seberapa besar sih pengaruh meditasi? Padahal ini kan beauty camp, jadi inner beauty sama outer beauty menurut Artika sampai ada beauty campnya harus ada meditasinya, itu gimana, bisa dijelasin Kak? Iya. Jadi sebenarnya dulu waktu 3 tahun lalu terpikir untuk membentuk beauty camp ini adalah persiapan untuk teman-teman yang mau ke kontes gitu. Ke kontes itu kan butuh persiapan kan ya Bayu. Dan kontes apa nih waktu itu, kontes apa? Kontes kecantikan. Guys. Iya guys. Oke guys, sebentar ya guys. Oke. Guys. Iya, iklan dulu ya guys. Oke. Jadi aku berinisiatif waktu itu sama salah satu putri Indonesia juga, sahabat aku namanya Wulandari Herman. Jangan bilang dulu. Oh, jangan dulu. Itu putri Indonesia juga ya? Iya, putri Indonesia juga. Kita ngerasa kalau selama ini kita bisa sampai di titik seperti ini karena dibantu orang banyak gitu ya, untuk bisa jadi putri Indonesia. Sekarang kita mau meneruskan rantai kebaikan itu. Mute. Sebentar aja ya, boleh ya, sebentar. Nah akhirnya kita bikinlah nih kelas-kelas untuk membekali perempuan-perempuan muda ini. Tapi pada seiring berjalannya waktu, ternyata antusiasmenya itu makin tinggi demand-nya gitu, karena orang-orang dan ngeliat kok rasanya kelas-kelas yang diberikan itu nggak cuma dibutuhin buat mereka yang mau ikutan kontes, tapi dan akhirnya ya udah cantik ya Joy ya. Kita ngerasa bahwa perempuan cantik itu harus dimulai dari hati dan pikirannya gitu. Gimana dia bisa cantik kalau dia masih dia masih mencemaskan value yang dia punya gitu ya. Jadi menurut aku kita harus ngeberesin dulu nih urusan dalam diri kita sendiri, dan itu bisa dimulai. Makasih. Dan itu bisa dimulai dari meditasi. Jadi meditasi itu mengajarkan kita untuk lebih lagi mengenal diri kita gitu. Dan banyak hal yang murid-murid di Artika Wulandari Beauty Camp itu rasakan adalah, sekarang aku ngerasa lebih mandiri loh Kak untuk menyelesaikan masalahku sendiri. Aku nggak tergantung sama orang untuk bantu aku untuk curhat istilahnya gitu kan ya. Iya benar. Tapi dengan meditasi kita ngebantu untuk bisa ngelihat, memberi jarak pada masalah gitu, sehingga kita bisa lebih jernih untuk melihat, oh masalahnya itu seperti ini loh. Kemudian meditasi mengajarkan kita juga untuk ini sih ya sayang ya, makeup dulu. Oh ya, sambil makeup boleh, jangan ngomong katanya. MUA-nya ya. Meditasi itu. Iya tuh. AA Bagia juga ngefans. Joy banyak fansnya nih. Tuh, hai. Ada Tante Ica. Tuh. Hai Tante Ica. Nah, apa aja? Wah, dari Bali. Saya juga orang Bali, Tante Ica. Ya, Mama jangan, ini mau habis. Ya udah yang lain. Ya udah. Ya udah.
gitu. Oke. Terus meditasi kayaknya juga yang paling penting kayaknya ini Mbak, meditasi itu membuat ya benar-benar meditasi itu dimana kita melihat ke dalam. Betul. Dan hubungan kita juga dengan Sang Pencipta gitu. Jadi kita mendengarkan pesan-pesan dari universe, dari Pencipta gitu juga. Dan koneksi ke dalam dengan lebih baik gitu, lebih mengenal diri sendiri. Bener banget. Iya. Jadi ini kan yang kelihatan Zoe nih. Nah, kakaknya sama Zoe kan beda karakter tuh. Nah, ketika ada yang mau diceritain kan, ada yang lebih banyak porsinya gitu sebagai ibu-ibu kan suka kayak kalau saya ya dulu kan saya mikirnya gini, kenapa sih ibu saya tuh perhatiinnya kakak saya terus gitu. Jadi pas sekarang saya punya anak, yang satunya special need, yang satunya pinter banget. Dua-duanya pinter sih. Jadi tapi beda banget sehingga saya merasa jadi ibu itu akan lebih memperhatikan anak yang memerlukan gitu. Jadi adil itu bukannya di jam, di timer gitu. Bisa nggak diceritain nih gimana? Iya. Rasanya memang benar ya untuk ini sebenarnya parenting itu tantangannya adalah membagi perhatian sesuai kebutuhan gitu, sesuai kebutuhan. Pernah di satu fase di mana saya harus kasih banyak fokus waktu saya untuk Zoe karena pada waktu itu Zoe agak terhambat sedikit. Jadi saya sampai harus konsultasi dengan dokter tumbuh kembang, kemudian ke psikolog juga gitu. Karena dari sekolah laporannya adalah Zoe ini di usia sampai dia umur kelas TK besar mau masuk ke SD. Waduh ini teman-teman tapi dia bisa ya. Tapi dia bisa loh. Cuma tinggal kurangin aja gitu. Iya di plan ya betul. Pada saat itu kan banyak waktu saya tersita lah buat Zoe di saat. Jadi pada saat itu berarti Zoe udah gede dong, udah umur 4 atau 5 ya? Oke. Ya, tapi pada saat itu bicaranya belum lancar sama sekali gitu. Nggak kayak sekarang yang susah banget disuruh stop. Makanya kalau sekarang saya cuma ketawa aja kalau ngelihat dia cerita gitu, saya udah aduh iya ini hadiah yang betul untuk penantian saya. Iya benar banget. Aduh. Jadi dulu mungkin kalau teman-teman di sini ada ibu juga yang punya anak yang telat bicara gitu ya. Saya mau pesan aja untuk jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu. Betul Jangan terlalu reaktif, jangan terlalu reaktif juga, tapi juga jangan diabaikan gitu. Kita cari pelan gimana sih sebenarnya problemnya gitu. Ini pasti ada yang kusut yang benangnya yang belum terurai gitu. Kalau di Zoe ini ternyata pada saat itu sempat bingung bahasa karena di rumah ini kita pakai 2 bahasa kan, Ebi sama Zoe. Iya, betul. Kakaknya lebih banyak bahasa Inggris gitu. Saya ngajarin dia bahasa Indonesia, jadi akhirnya kita sepakat. Tapi ternyata ada lagi gitu pencetus yang lainnya yang tidak menurut kita baru sadar iya ya mungkin ya kayak gitu. Jadi kayak misalnya ketika kita bawa dia ternyata untuk kita stop aja deh terapinya, kita di rumah aja gitu. Betul. Itu ternyata bawa berkah buat kita. Ternyata ini ya pesannya Tuhan sama kita untuk kita bisa kompak lagi sebagai satu keluarga. Even akhirnya Ebi pun yang saat itu akhirnya terpaksa menjadi dewasa karena kita libatkan dia juga gitu. Kita mau ada sense of belonging sama adiknya ini, bahwa ini ada salah sedikit sama adiknya, ini masalah kamu juga loh, ini masalah kita bareng-bareng, yuk kita mau nggak kamu bantu gitu. Dan Ebi makanya sekarang dia terlihat sangat lebih dewasa gitu ya dari umurnya ya, karena kita ikut libatkan dia gitu di porsinya lah gitu. Jadi waktu ketemu psikolog pun saya ajak gitu. Jadi Ebi ikut ngedengerin. Nah, berkahnya adalah kita sama-sama saling menguatkan dan lebih kompak, dan akhirnya sampai kita putuskan nggak ada lagi deh terapi di luar. Cukup kita orang-orang terdekatnya yang tahu Zoe bagaimana, dan ya lihat sekarang akhirnya progresnya. Hebat. Akhirnya jadi favorit ya Zoe ya. Bintang Instagramnya Mama Tik nih, semuanya ngefans. Iya. Dan sama-sama Mbak Tik.
saya minta maaf gitu, saya minta maaf ke Ebi waktu itu. Saya bilang, aduh nak, mama Ebi ngerasa ya waktu mama kayaknya lebih banyak sama papa, lebih banyak perhatian ke adik ini gini. Oh iya gitu, iya mama jadi waktu sama aku jadi nggak begitu banyak gitu. Dia sampai itu bikin saya rasa aduh gitu. Terus maafin ya gitu, tapi mau nggak ya kita sama-sama gitu bantu mama juga gitu. Jadi ya deh dengan adanya tadinya yang kita pikir kita dikasih ujian juga nih ya, dititipin anak yang spesial kayak begini, ternyata Tuhan punya rencana indah di balik ini semua gitu. Iya, betul. Sama banget Mama Tik. Jadi aku juga gitu. Jadi kan pas kakaknya terdiagnos tuh masih kecil, masih umur 2 waktu itu kan. Jadi pada saat divonis itu umur 2, sekarang kan udah mau 16 ya. Jadinya kan waktu itu belum rame gitu loh, belum rame apa terapi aja ngantri, mau ketemu psikolognya aja ngantri gitu. Pas sudah ketemu terus didiagnos gitu, itu rasanya tuh kayak apa ya, kayak ada yang dikulitin gitu loh, gitu. Aduh gimana gitu ya. Salahnya belum sempet pikir juga, tapi gini loh, terus mau gimana nih gitu kan. Zaman dulu kan belum ada tempat-tempat itu tuh, masih jarang banget. Jadi pada saat itu ya udah disitulah anak saya yang paling gede ini jadi ngajarin sabar gitu. Oh, sabar tuh kayak gini. Terus kan semakin lama kita terapi gitu, dia ngomong satu kata kan, kita kayaknya bersyukurnya setengah mati ya, bisa ngomong gini, ini warna ini warna apa gitu. Terus dia bisa bilang gini, merah gitu. Menurut terapinya itu gini, ya bagus Bu, dia bilangnya merah, bukannya ini warna apa. Terus dia jawabnya minum gitu. Itu tuh bagus banget. Wah, pokoknya bisa yang celebrate seluruh keluarga besar ya, bisa ngomong merah gitu. Ya, tapi jadi ngajarin hal-hal kecil yang hal kecil jadi bikin happy ya, betul, disyukuri ya. Jadi banyak, happy-nya banyak. Terus memang benar, jadi yang kecil kan juga harus ikut iniin kakaknya, karena bedanya waktu itu dikit. Jadi dia juga harus jaga kakaknya sampai detik ini kan. Jadi mulai 3 tahun yang lalu pas mereka masuk SMP, saya pisah sekolahnya sehingga adiknya bisa jadi diri sendiri di sekolah itu, bukan jadi kakaknya lagi. Jadi nggak apa-apa deh, mamanya kerepotan kan, antar sana, antar sini kan, di 2 tempat yang berbeda. Tapi bisa-bisanya juga begitu kita memutuskan mindahin adiknya ke Serpong, ke sini, bisa-bisanya kakaknya sekolahnya masuknya disiangin, jadi tetap bisa lewat gitu. Jadi memang kita decide aja dulu, nanti pasti universe tuh provide gitu sih kalau aku lessonnya ya. Dan zaman dulu kan nggak ada tuh Mama Tik, jadi memang kita harus mother instinct ya bilangnya. Dulu kan belum kenal inner self ya, bilangnya mother instinct kan. Jadi kita memang harus buat anak itu memang harus banyak kita rasa-rasa, karena kalau enggak kan banyak ininya, banyak apa, waktu itu kan adanya pijet, terapi pijet, terus ada apa, banyak lah pokoknya ya yang aneh-aneh, yang aduh yang mana ya, overwhelmed banget. Jadi waktu itu ya udah deh, enggak lah ini aja. Terus ya sama diulang lagi di rumah, kayak macam-macam sih dulu. Sama nggak tuh Zoe, ada sandwich, ada bear hug, ada apa, main pasir, apalagi ya dulu ya kan, sama ya sensori kan, soalnya sama persis, nggak ngomong sama sensori sama persis gitu. Benar-benar sampai dia di tes itu yang bikin saya mulai shock itu adalah ketika disuruh gambar ada kepala, gambar orang gitu ya, dia gambar kepala, badan, kaki, nggak pakai tangan. Jadi ya memang ternyata body awareness-nya belum cukup baik lah gitu ya gitu. Makanya tentang saya kenalin meditasi itu ke Zoe gitu, itu buat dia mengenali dirinya, mengenali siapa dirinya, mengenali anggota badannya gitu. Dan itu secara nggak langsung juga ngajarin dia bisa ngenalin perasaannya, itu yang paling penting sih ya gitu. Dulu saya nggak tahu dia ngomong apa gitu, sampai Tuhan kasihlah petunjuk hidayahmu ya Allah. benar Padahal kan memang bahasa dia nggak bisa mengekspresikan apa maunya, ngomong aja dia bisa gitu. Jadi ya bahasa yang dia keluarkan adalah
marah gitu Iya, atau karena nggak bisa ngungkapin, dia udah ada betul, maunya, tapi dia nggak bisa ngungkapin. Nah, iya sama persis, sama persis. Jadi kan disebutnya tantrum ya. Kalau dulu tuh tantrum tuh bisa di mana-mana ya, di mall, di mana, diliatin orang. iya. Tapi untungnya dia tantrumnya Iya, tertib hanya di rumah saja dan sama ibunya saja pinter, gitu. Bersama ibunya saja. pinter, pinter, Kayaknya emang pinter. spesifik untuk ibunya melatih kesabaran. Iya, bener. Seru Waktu itu kan, sekali. ya, waktu itu juga Mama Tik aku juga kenal salah satu sama aku melihatnya, oh anaknya dia udah besar, jadi dia udah melalui hal itu. Terus dia juga lihat Mm-mm. aku yang waktu kecil masih yang capek banget gitu kan, yang aduh ini anak gimana sih gitu kan, cranky banget gitu. Akhirnya dia bilang gini sama aku yang bikin aku semangat dan aku ingat sampai sekarang dan jadi judul workshop aku adalah dia yang lagi gini, udah Ayu tuh kenapa katanya, Ayu tuh dikasih Tuhan anak yang spesial itu pasti karena mamanya juga spesial. Betul. Aduh, langsung yes, aku Tuhan tuh menitipkan langsung pada orang-orang yang spesial. iya pada orang itu. Jadi dan menurut aku tuh lingkungan tuh mendukung. Jadi kalau kita bergaul dengan yang anak-anaknya normal, mungkin mereka memang kurang mengerti kita ya. Jadi Iya, mungkin salah pasti menyalahkan gitu. Karena mungkin itu yang mereka tahu. betul. Jadi mereka salah ini kali yuk, salah ini. Tapi begitu Iya, kita iya. kita ngobrolnya sama yang Di memang lingkungan yang menjalankan satu sama, frekuensi. iya. Jadi mereka mengerti betapa capeknya gitu. Maksudnya kan sebenarnya kita bukan capek ngurusnya ya, tapi feeling disconnected. Ini anak kok nggak bisa Iya, berkomunikasi iya, dua arah iya, gitu. iya, Iya iya, benar. iya, iya. Dan sekarang dua-duanya juga senang meditasi karena dua-duanya merasakan manfaat dari meditasi gitu. Keren. Keren. Oke, sekarang kita ngomongin inner child ya. Inner child karena Iya. kita punya anak, kita harus ngomongin inner child. Hmm. Ada nggak nih inner child yang mau di-share? Kalau dari Artika apa? Hmm. Kalau orang juga tanyain ya gitu kayak Mm-mm. kalau dalam chapter hidup kamu mau kamu ulang lagi tuh bagian yang mananya Tik gitu. Mm-mm. Kayaknya aku pengen ulang masa-masa di mana aku masih anak-anak deh gitu. Bukan ada yang mau diperbaiki, aku sangat nikmati itu ya gitu. Tapi banyak pelajaran yang bisa aku ambil di situ gitu ya Mbak ya. Jadi aku dibesarkan dari kedua orang tua yang dari daerah Jawa. Orang tua aku bijaksana gitu. Tapi mungkin ya pasti orang tua punya keyakinan sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Mereka Betul. bahwa anak-anak baik adalah anak-anak yang patuh sama orang tuanya. Sehingga kami berempat bersaudara ini tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan kami yang sebenarnya. Iya, Saking betul, kami berusaha, kami punya mindset bahwa anak yang baik adalah anak yang patuh. Apapun yang orang tuanya katakan, kami pasti akan selalu bilang, iya mah, iya pah, gitu. Dan betul. ternyata gitu, ada yang mungkin keliru di situ gitu. Ketika banyak perasaan yang tertahan, tidak bisa diungkapkan, sebenarnya mau menolak tapi jadi sungkan, gitu kan ya kalau orang Jawa Iya, kebanyakan kan. betul. Akhirnya terbawa hingga dewasa. Saya tumbuhlah jadi orang yang sangat permisif, maksudnya yang toleransi sangat tinggi gitu. Ada sisi baiknya gitu, karena saya nggak jadi orang yang reaktif. Ada orang yang kayak gimana gitu, saya udah tenang aja. Ya biarin aja, asal nggak ganggu amat ya gitu. Tapi jeleknya juga saya jadi orang yang kadang nggak berani ngungkapin, nggak, maksudnya nggak mau apa ya, tidak mudah mengekspresikan ya. Betul, iya. betul gitu. Saya ingat lagi apa ini mungkin ya yang saya turunkan juga ke Zoe gitu. Sehingga waktu itu saya kaget begitu psikolognya bilang, anak ini diagnosanya adalah ya ada apa namanya spektrum autism juga. Tapi yang paling harus dibenahi ini adalah dia ada hambatan dalam bahasa ekspresi. Waduh, itu apa coba, nggak ngerti kan ya gitu. Tapi saya nggak sampai akhirnya gitu kan, kita akhirnya ketika dihadapin pada masalah kita jadi terseret sama masa lalu ya, kita kadang lupa nggak pakai mindfulness-nya kita. Kalau nggak lagi meditasi ya Mbak ya gitu kan, iya. bawa-bawa jangan-jangan
aku dulu gara-gara begini lagi gitu. Aku dibesarkan harus selalu begini, nggak mengekspresikan, jadi begitu susah. Mau nangis takut nangis gitu, mau marah nggak boleh, takut nggak boleh marah. Nggak gitu. Ekspresif ya, kita tuh nggak ekspresif dulunya, iya Gitu. betul. Makanya sekarang ini pelajaran ketika saya membesarkan anak, saya anak itu bisa jujur mengeluarkan perasaannya, gitu. Itu sih ya dari masa kecil saya. Iya, jadi di Golden Space itu kita juga karena kita misinya transformasi, jadi ada kelas-kelasnya. Jadi kalau inner child healing itu sih biasanya hampir di setiap kelas itu pasti ada. Jadi kita melihat ke belakang, waktu kita kecil itu gimana sih gitu, apa ada pesan-pesan gitu. Karena kadang-kadang kita merasa bersalahnya yang A, padahal inner child kita bilangnya B gitu. Jadi kita bisa pelan-pelan mulai refleksi pada saat versi kecil kita gitu juga ada gitu loh di Golden Space. Jadi kita bisa sebenarnya ya, jadi inner child itu kan kadang-kadang orang salah nganggepnya gini, salah asuh gitu. Bukan salah asuh, pada saat tersebut, pada saat itu orang tua sudah melakukan yang terbaik yang dia tahu. Versinya, betul. Iya, dengan truth-nya dia. Tapi pada saat itu pada saat itu saya terluka adalah my truth gitu. Saya honoring bahwa saya perlu healing. Waktu kecil saya lonely gitu. Waktu kecil saya nggak bisa speak up gitu ya. So that's my truth, bukannya salah orang tua, tapi dengan kita mengenali, kemudian kita meng-heal gitu, kita bisa membersihkan supaya anak kita tidak mendapat inner child wound kita gitu. Dan kita juga pada saat kita memperbaiki inner child wound kita juga memperbaiki hubungan kita sama orang tua kita gitu. Benar. Ya ntar kapan-kapan join meditasi aku. Mau ya. Ya ntar join meditasi aku. Oke, sekarang kita ngomongin Papa, manggilnya Papa ya, Papa Baim. Papa Baim. Iya, Papa Baim, Papa Bebe ya, Papa Bebe itu waktu dulu kan sekarang Artika sama Baim kan terlihat pasangan yang adem ayem gitu. Nah, dan di zaman sekarang ini, amin ya, mudah-mudahan selalu dijaga berkah, panjang jodoh, banyak rezeki. Nah, itu kalau saya lihat tuh ada waktu itu caranya memilih kriteria itu gimana sih gitu? Apa sih yang ada pesannya nggak ke pasangan-pasangan ini kan di Golden Space banyak yang belum punya pacar ya, lagi nyari ya. Tuh ya bener tuh nama-namanya masih banyak. Ya. Jadi apa sih yang harus dilihat? Apa memang harus yang ganteng, penyanyi terkenal, musisi Indonesia gitu? Apa gimana gitu? Iya, jadi yang sebenarnya checklistnya apa sih gitu? Oke, boleh share ya. Jadi untuk dengan intensi kita bisa lebih berhati-hati gitu deh. Ya, Oke. Baiklah, dengan eyeshadow warna fuchsia ini saya akan menceritakan balik pertemuan saya dulu. Tapi dia balance loh, kayak gini. Balance loh, Joy. Waduh, bawa ember dia. Oke. Jadi dulu ini nggak tahu gimana tuh awal. Benar-benar semesta itu mendukung pertemuan saya dengan Mas Baim sehingga akhirnya kami bisa menjadi pasangan sampai dengan sekarang gitu. Awal perkenalan saya dengan dia itu saya kelas 3 SMP, saya dulu masih tinggal di Bangka Belitung. 3 SMP? Saya main ke Jakarta, rumah Eyang. Oke. Terus diajak sama tante ke Mall Kelapa Gading. Waktu itu malam minggu. Oke. Iya. Kelapa Gadingnya baru 1 kali ya, sekarang udah berapa? Kayak 1. Terus lagi di supermarket, saya sama tante saya ngeliatin ada cowok gitu ya, gondrong, terus dorong troli sama mamahnya gitu. Terus tante saya bilang, tuh nanti kalau cari suami nggak usah jauh-jauh deh, cari pacar aja dulu lah gitu, yang gitu sayang mamanya gitu kan. Oke. Tanya gitu. Oke. Single ladies tolong dicatat. Oke. Terus. Tempat di mana kita berjumpa itu menentukan tempat yang baik gitu ya. Tempat yang baik. Jadi
pada saat itu saya bilang, oh ya mungkin dia memang anak yang baik. Sebentar, Artika agak ini nih, kenapa nih? Oke. Sebentar. Aduh, kenapa nih terputus? Maaf. Maaf ya pemirsa, sebentar nih Artikanya terputus. Mari kita undang lagi. Artika, sebentar ya. Artikanya terputus, coba sebentar kita tunggu. Oke, sampai ininya sampai sinyalnya ini ya. Nah, jadi tadi kita lagi ngomongin tentang apa sih, bagaimana caranya punya sesuatu, punya persyaratan untuk jodoh di masa yang akan datang gitu, untuk menghindari perasaan tidak cocok atau berpisah, untuk menghindari berpisah misalnya. Nah, satu baru Mamatiknya baru share mengenai nomor satu harus sayang ibunya kayaknya nih ya. Kita tunggu lagi. Apakah ada pertanyaan lain? Coba Mamatiknya masih ini nih, nggak ada sinyalnya, jadi belum bisa diceklek. Oke. Atau kita mungkin Pak Robi bisa tolong dihubungi. Sudah ada lagi. Oke. Mari. Sabar menunggu, sebentar lagi Artikanya akan kita lanjut lagi. Akhir-akhir lagi begitu. Oke, ya. Kulanjutkan. Main to be. Oke. Mbak Ayu ngajar kelas banyak. Ya, silakan. Iya, jadi satu yang sayang sama ibunya apa gimana tuh, Mama T? Iya, sayang sama ibunya dan keluarganya lah pastinya ya. Kedua itu akhirnya saya dipertemukan lagi sama Mas Baim gitu. Itu pada saat di Indonesia kita sama-sama dipertemukan dalam tugas. Jadi itu SMP. Oh, jadi waktu kan? di supermarket itu nggak kenal gitu? Apa gimana? Nggak kenalan. Oh, nggak kenalan. Nggak kenalan. Oh, jadi terus, Mas Baim nggak tahu dong kalau lagi diliatin dari jauh? Nggak tahu, saya cuma ya ampun. Ya, Tante Amin, saya bilang gitu. Iya. Ternyata diaminin itu, terus. Ya, doa. Iya. Akhirnya saya ketemu lagi jadi Putri Indonesia. Jadi Putri Indonesia ditugasin sama Komnas Perlindungan Anak. Kita berdua ditunjuk jadi duta Komisi Perlindungan Anak gitu. Jadi ditugaskan bareng. Nggak sempet kenalan juga. terus. Ketiga kalinya akhirnya dipertemukan di kampusnya dia. Saya jadi dosen tamu di kampusnya S2-nya Mas Baim. Terus akhirnya dia kenalan dari situ akhirnya. Oke. Jadi temen dulu. Jadi dia nggak modus gitu. Kemudian akhirnya lama-lama dari situ saya belajar cari tahu gitu ya. Dan akhirnya makin dekat. Menurut saya kunci untuk kita bisa menemukan pasangan yang pas adalah ketika masa penjajakan, biarkan dia menjadi dirinya sendiri, jangan kasih tuntutan gitu. Karena kalau kita dari awal suka cowok, harus begini, dia benar. Aduh, aku seperti ditampar rasanya. Oh ya, terus. Dia akan berusaha menyerupai laki-laki seperti apa yang kita mau, karena ya kita belum didapatkan sama dia gitu kan. Otomatis dia akan berusaha jadi seperti apa yang kita mau. Tapi ketika nanti sudah menikah, tak aja dia berubah. Makanya pada saat masa penjajakan, saya pengen lihat dia aslinya, seasli-aslinya tuh kayak gimana. Sampai semarah-marahnya, sampai bagaimana cara dia mengelola masalah, bagaimana cara dia, kalau kita ada masalah dia bisa menghandle gitu. Benar. Itu yang saya nilai dari situ. Masalah profesi
apakah dia musisi atau kalau dia apa. Menurut saya selama dia punya skill, kemudian dia orang yang bekerja keras dan tanggung jawab, itu kan bisa kelihatan ya dari sehari-hari. Kemudian saya main ke rumahnya, lihat bagaimana dia bertanggung jawab sama keluarganya gitu. Itu bisa jadi penilaian tersendiri juga. Jadi kalau pacaran ya jangan cuma nonton, jangan cuma bahas yang kulit luar aja, tapi dalemi, lihat langsung kayak gimana gitu. Makanya kalau dulu sih, kalau ada konflik saya berusaha untuk nggak saya hindari gitu. Gitu. Jadi cara menyelesaikan masalah mempengaruhi ya, cara dia ya sama mengenal keluarganya, karena kalau di Indonesia ini memang kita menikah itu juga menikah dengan keluarga ya. Iya benar-benar kalau di Indonesia iya besar betul sekali, keluarganya Mbak, bukan cuma keluarga tapi keluarga besar. Iya benar. Tolong dicatat ya. Tuh, menjadi diri sendiri udah dua-duanya menjadi diri sendiri. Wah, penting banget tuh. Iya. Dan saya suka sama laki-laki yang punya percaya diri. Itu ya, saya rasa gitu. Gimana dia bisa mimpin kita kalau kitanya nggak punya rasa kalau dianya nggak punya rasa percaya diri gitu. Jadi saya suka dengan laki-laki percaya diri, otomatis dia confidence gitu ya. Betul, memimpin gitu kan. Karena perempuan yang satu ini gitu dulunya gitu, itu diajakin nikah aja itu kayak nggak tahu Mbak, tapi proses menikah, memutuskan untuk akhirnya oke, I do gitu ya, saya mau nikah sama kamu, itu adalah buat saya keputusan paling besar dalam hidup ini. Karena memang benar sih. Nggak gampang buat saya untuk memutuskan menikah dan mau dipimpin sama laki-laki, itu nggak gampang. Saya perempuan independen yang kalau dulu ngapa-ngapain itu ngambil keputusan sendiri. Nah, ketika kita memutuskan untuk bertemu sama calon pasangan ini gitu, itu kita udah harus benar-benar komit untuk ini jalannya bareng-bareng. Jadi ngelangkahnya juga bareng-bareng nih gitu. Jadi nggak boleh ada yang ngebut di depan gitu. Kita sama-sama. Dan ya itu. Dan yang membuat, kalau ditanya apa yang bisa membuat bertahan juga ya, karena selain memupuk rasa sayang, tapi juga kecenderungan untuk perempuan yang independen itu adalah ngerasa dirinya bisa sendiri gitu. Nah itu yang saya amit-amit ya, saya jauhin itu. Jadi saya tetap sampai sekarang saya harus ngerasa saya ada, selain rasa sayang gitu ya, rasa percaya juga rasa membutuhkan, itu penting banget. Bahkan saya bikin itu beautiful banget. Wah, Tante Radita langsung kasih love tuh Tante. Ya, it's beautiful. Aduh, Atikanya nggak pesan banget nih, pesannya udah bagus. Terus bonusnya ternyata Mas Baim itu bisa nyapu ngepel apa gimana, Mama Ti? Kebetulan. Bonus banget tuh kayaknya. Saya lihat gitu ya, saya lihat waktu dia atau dia main ke rumah saya, kita sama-sama lihat, ternyata kita dibesarkan dari keluarga yang orang tuanya ngedidiknya sama gitu, anak-anak terlibat dalam urusan di rumah gitu, jadi dia nggak segan-segan ikut bertanggung jawab ngebersihin rumah gitu. Sampai sekarang pun kita kalau ditanya pembagian tugas domestik ini siapa yang masak, siapa yang itu, nggak ada, siapa aja duluan yang ini. Tapi khusus pada saat pandemi ini kita jadi bagi tugas gitu. Jadi saya bagian lantai 1 itu adalah sekolah online pagi, tank nyiapin sarapan itu papa gitu. Saya udah harus nyeting untuk anak-anak, bangunin anak-anak, ayo mandi anak-anak, ayo kita dampingin sekolah gitu. Makan siang nanti kita sampai punya itu yang biasanya dia pakai buat sepeda, klakson yang tetot. Nah, dia tetot itu artinya makanan siap. Makan, gitu. Oke. Iya. Jadi bisa masak gitu juga ya? Wah, hebat Papa Baim. Oke. Oke, terus boleh cerita, ini kita masih punya 10 menit lagi nih, boleh cerita tentang trauma-trauma apa, atau mau cerita tentang miscarriage yang kemarin? Karena kalau di Golden Space itu, kita bilangnya kalau keguguran atau miscarriage itu memang soul contact-nya sudah sampai di situ gitu. Jadi ya boleh diceritain nggak dari segi Artika Sari Devi? Gimana tuh buat teman-teman yang mengalami, yang pernah mengalami, banyak nih di sini nih, dari namanya juga banyak ya. Dan nggak sekali, banyak yang beberapa kali. Langsung love tuh.
Iya, iya. Gak apa-apa, hati kita jadi terbuka. Kalau nangis makin besar terbukanya. Iya. Iya, jadi pada saat hamil itu pasti fase yang apa namanya, momentum yang kita tunggu-tunggu dong. Wah, penantian akhirnya datang meskipun usia yang sudah tidak lagi muda gitu ya. Hah, anak ketiga hamil usia 40 gitu. Tapi itu singkirkan, ya ampun, dikasih berkah, dipercaya lagi gitu untuk punya anak ketiga di usia 40. Oke, siap Tuhan gitu ya. Kasih Tuhan. Masih muda itu. Pikirannya ya masih kuat gitu kan ya. Ditambah dukungan suami dan anak-anak udah happy, euforia lah gitu. Sampai kita bikin bonding sendiri, ngajakin ngomong si baby gitu. Dan tiba-tiba udah ternyata kita cuman cukup dititipin sampai umur 12 minggu karena pada saat itu untuk pertama kali dan terakhirnya kita ngelihat si baby itu di WSG. Jadi kayak cuman dikasih kesempatan beberapa menit untuk ngelihat si baby dan ternyata itu pun sudah dalam kondisi tidak ada gitu ya detak jantungnya. Ya sudah pada saat itu diam dulu memang hal yang paling penting sih, menyadari bahwa ini ada sesuatu yang terjadi, coba diterima aja dulu, coba jangan buru-buru gitu ya. Oke, benar ya ini ya Tuhan ya, ya sudah kalau memang begini gitu ya, sambil air mata keluar itu saya nggak gitu kan ya, sampai saya nggak dengar lagi dokter bilang apa, pokoknya udah mau gimana, mau ditahan dulu, pulang dulu tangis-tangisan atau kita langsung ke ruang tindakan, langsung operasi kuret aja gitu. Itu suami langsung pegang tangan saya, nggak apa-apa, yang penting kamunya dulu gitu. Itu udah kata-kata itu keluar itu udah sebagai apa ya, penguat yang luar biasa bahwa saya nggak sendiri gitu ya. Terus ya udah pada saat itu saya cuma berpikiran, oh tenang, nggak apa-apa, ini kejadian apapun di dunia itu cuman sementara kok gitu. Kamu pasti bener. Aduh gitu. Aduh gitu. Akhirnya walaupun terus nangis gitu ya, saya ya udah nggak apa-apa, saya nikmatin aja dulu ini sedihnya gitu ya, rasa kehilangan ini, sampai akhirnya persepsi saya tentang kehilangan itu udah nggak jadi masalah, karena saya ngerasa dulu kalau kehilangan itu kan ada di posisi jadi orang yang ditinggalkan sama orang yang meninggalkan, itu sama pedihnya. Sama pedihnya. Tapi kalau kita punya persepsi bahwa dia nggak kemana-mana, spiritnya ada. Oke, Mama Rik, very beautiful sharing. Terima kasih. Kayaknya waktunya sebentar lagi mungkin sudah mau habis. Apa ada pesan-pesan tambahan? Ada pesan-pesan tambahan dari Mama Rik? Kalau nggak tahu ya, tapi kalau boleh share sekarang ini kita kayaknya dalam kondisi pandemi ini berusaha untuk setiap hari kayaknya berusaha untuk mencari apa itu bahagia ya gitu kan. Sibuk untuk mengejar namanya bahagia itu. Tapi saya cuma mau bilang bahwa sebenarnya bahagia itu bukan tujuan hidup, tapi bagaimana cara kita ngejalanin hidup kita setiap hari gitu. Benar. Bahagia itu di hati. Benar. Dan yang bikin bahagia apa enggak, decisionnya dari kita. Iya, decisionnya di kita gitu. State of being ya, benar. Nggak perlu dicari, nggak perlu dikejar, apalagi sampai iri sama kebahagiaan orang, nggak. Tapi kalau kita punya standar, benar banget. Sendiri, kita nggak perlu rasanya resah sama kebahagiaan orang lain, karena kita punya standar bahagia kita gitu. Aduh, Artika Sari Devi, terima kasih banget udah di-share, jadi bisa menjadi contoh. Iya, bisa menjadi contoh kalau wanita itu bisa punya semuanya, bisa punya cantik, bisa punya pinter, bisa punya baik hati. Kita nggak usah takut. Sometimes kita tuh malu kalau kita ketahuan baik atau ketahuan cantik atau ketahuan pinter. Enggak gitu ya. Jadi senang banget karena menurut saya semua perempuan di Indonesia ini cantik-cantik dan semua pasti punya talent yang mereka dapat dari Tuhan, tinggal bagaimana aja mereka mau share the light gitu. Betul. Ya, ada project-project lain mungkin yang aku juga senang banget. Iya, aku nanti pengen undang Mas Robi, udah pernah kan? Mungkin untuk batch pengen nanti Bayu nih gitu.
Oh iya, boleh. Aku senang banget. Boleh, nanti aku juga undang kalau aku ngajar di The Golden Space. Nanti juga pasti dapat hadiah membership biasanya nih dari Golden Space Indonesia. Karena kita juga perlu maintain. Jadi Golden Space Indonesia kan kita sama-sama gitu. We are family gitu di Golden Space Indonesia. Nanti tanggal 25 Juli kita akan ada Golden Space Indonesia anniversary yang keempat. Kita akan punya 3 ruang, yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris, yang satu anak. Dan nanti ada kelas anak-anak, dan kelas anak-anak itu Irene Umar, salah satu director dan practitioner di The Golden Space Indonesia, akan mengajarkan anak-anak tentang mengelola keuangan, financial for kids. Jadi kalau kita dari dulu, misalnya saya tuh dulu dibilangnya cari uang itu susah, gitu kan? Uang itu susah, cari uang itu harus diirit-irit. Money is the roots of evil, gitu. Nah, nanti Irene Umar akan menjelaskan, membuka mata mengenai uang. Kita mau semua anak-anak kita jadi millionaire, spiritual rich, dan material rich bersama Golden Space Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu semua. Thank you Mas Bagia. Terima kasih Mbak Artika, sampai ketemu lagi ya. Ya, Mbak Ayu, sampai ketemu ya. Yes. So, semua family, thank you semua sudah mengikuti kelas The Golden Space Indonesia. Senang banget, jangan lupa 25 Juli daftarkan segera. You will never know the life you save by coming to our anniversary, because the life you save, it might be yours. Sampai ketemu. Bye. Thank you Master Umes Ichnanwani. Thank you for Susila Devi. Thank you all the senior and the director. Thank you all the coach semua. Mas Bagia, Robi Sudargo, Finska, semuanya. Terima kasih. Have a fun Wednesday. See you at Light Up.